درجات في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الشيخ بشوي الأصفهاني رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين. والحجر على ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في تجارة. Masih kita melanjutkan pada kajian tentang orang-orang yang dicegah dalam transaksi, dicegah di dalam jual beli, dalam menghibahkan, dalam apapun itu yang berkaitan dengan harta itu dicegah. Kemarin telah kita bahas ya, itu ada anak kecil, orang gila, kemudian safih, orang idiot, yang mana idiotnya itu mubadzir limali, yaitu dia membuang-buang harta. Termasuk idiot adalah orang yang menggunakan hartanya untuk maksiat. Maka ini seperti ini dicegah dia untuk menggunakan hartanya. Kemudian wal muflis alladzi takabathu duyun, orang pailit, bangkrut, yang dia lebih banyak hutangnya daripada hartanya. Sehingga dalam hal ini orang yang punya hutang jatuh tempo, punya hutang jatuh tempo sudah, itu nggak boleh sodako. Dia nggak boleh sodako. Kenapa? Karena membayar hutang wajib, sodako sunnah. Bayar hutang hukumnya wajib, sudah jatuh tempo. Sementara sodako sunnah, tidak boleh dia mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Toh pahala membayar hutang sangat besar, karena dia termasuk pahala-pahala wajib, yaitu rata-rata 70 kali daripada pahala sunnah. Cuman namanya nafsu ya, karena nafsu itu menjadikan orang ini nyaman dengan amalan sunnah, tapi merasa berat dengan yang wajib. Itu rata-rata, kebanyakan yang seperti itu memang. Contoh, enak di dalam sholat malam. Sholat malam nikmat ya, tahajud, duha nikmat, tapi mengqadha sholat malas. Dia tahu saya punya banyak utang sholat, mulai balik dulu itu sering bolong sholatnya. Dan sudah sepakat ulama, orang yang punya utang sholat harus dibayar.
Dalam hadis Nabi bersabda, man nasiyas sholata falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa akan sholat 5 waktu, maka wajib dia mengerjakannya jika dia ingat. Di sini ulama mengatakan ini yang lupa wajib mengqadha, apalagi yang sengaja. Dan sengaja ini banyak. Ya. Sebagian orang-orang yang baru bertaubat ketika nikah, mungkin baru jangkep 5 waktu setelah punya anak, itu masa-masa dia balik bolongnya banyak. Kadang-kadang sudah nyaman dengan sholat sunnah, akhirnya malas mengqadha. Dan ingat bahwasanya sebanyak apapun sholat sunnah gak bisa membayar sholat fardu yang ditinggalkan. Tahajud sampai 20 rakaat, 30 rakaat gak bisa menggantikan subuh yang Anda tinggalkan. Sama halnya dengan orang yang sedekah, dia rajin sedekah, cuman zakat malas, ini tetap hukumnya dosa besar. Ya, tetap hukumnya dosa besar. Kenapa? Zakat wajib, sementara sedekah itu sunnah. Kenapa sedekah itu merasa lezat di jiwa, di nafsu? Karena ada pujian di situ. Minimal dia merasa lebih dari orang lain. Tuh, orang lain jarang sedekah, saya ahli sedekah. Tapi kalau ahli sholat subuh gak ada bangga. Ahli sholat subuh gak ada kebanggaan. Sehingga ketika dia sholat subuh terus merasa biasa-biasa aja kayak orang. Orang lain juga sholat subuh juga. Sehingga untuk ketika melakukannya itu tidak senyaman ketika dia mengerjakan sholat sunnah. Padahal utang dia banyak. Utang dia dalam sholat fardu banyak. Nah, karena itulah di dalam masalah mana yang lebih diutamakan, wajib apa sunnah, jelas wajib. Contoh lagi, belajar sesuatu yang sifat umum, ya, matematika, belajar komputer, sains, bagus, manfaat. Cuman jangan lupa yang wajib dulu. Jangan lupa belajar ilmu yang wajib 3 itu: fikih, tauhid, akhlak atau tasawuf. Yang minim aja, istilahnya nggak sampai mendalami. Yang penting apa yang berkaitan dengan ibadah Anda pelajari. Nah, kalau sudah 3 ini selesai, silahkan belajar apapun, silahkan. Cuman kebanyakan 3 ini terlupakan, tapi belajar yang lain. Ya, bahkan orang yang hafal Quran tapi nggak belajar fikih, dosa. Karena hafal Quran tidak fardu ain, nggak ada fardu ain, enggak. Itu fardu kifayah. Satu kampung minimal 1 orang yang hafal Quran, yang lain gugur kewajiban. Tapi kalau belajar sholat, setiap individu wajib. Sehingga perlu kita ingatkan, ya, bahwasanya kebanyakan dari orang tua menganggap anak sudah taruh TPQ, dianggap sudah selesai belajar agama. TPQ kalau hanya diajarkan cara baca, menghafal surah-surah pendek, belum. Itu belum tuntas, ilmu agama belum tuntas. Bahkan tidak ada ilmu agamanya. Ajari dia bagaimana cara berwudu, bagaimana bersuci dari najis, cara menutup aurat yang benar, ya, cara sholat yang benar, bacaan-bacaan wajib. Itu ajari. Itu untuk urusan sholatnya, belum urusan tauhidnya. Minimal fardu ain ini penting. Karena kebanyakan dari orang tua nggak bisa membedakan mana pelajaran agama, mana pelajaran Quran. Ya. Baca Quran hukumnya wajib untuk Fatihah.
Selain Fatihah tidak wajib. Seorang muslim seumur hidup nggak pernah baca Quran, tapi dia Fatihah tidak pernah ketinggalan karena rukun sholat, nggak dosa. Tapi rugi dia, karena ada bonus dari Allah kok nggak diambil. Yang salah itu ketika dia sibuk dengan hal yang nggak wajib, tapi meninggalkan yang wajib. Ini yang kebanyakan terjadi di masyarakat kita. Sehingga ketika itu anak lulus TPQ dianggap sudah belajar agama, padahal untuk masalah iman belum mungkin belajar, masalah fikih juga belum. Sudah di sekolah itu hanya berapa persen ya, berapa persen, sehingga tidak bisa untuk mencukupi di dalam kewajiban asupan ilmu agama yang layak untuk anak-anak kita. Sehingga kembali kepada siapa kewajiban itu? Ke orang tua. Karena Allah Ta'ala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tentang tafsir ayat ini, beliau mengatakan arti selamatkan keluarga yaitu allimuhum, ajari mereka ma la budda alaihim ilmuhum min umuri ibadah, ilmu-ilmu yang wajib mereka tahu daripada urusan ibadah. Nah, ini diantara kewajiban yang disepelekan. Banyak orang tua mengeluarkan banyak biaya, tapi hanya untuk ilmu yang nggak wajib. Silahkan, kita nggak melarang orang belajar ilmu-ilmu yang jurusan-jurusan umum, nggak ngelarang. Bagus, bahkan itu termasuk fardu kifayah. Orang belajar matematika fardu kifayah, belajar kedokteran fardu kifayah. Ya. Jadi nggak ada ilmu dunia, ilmu akhirat nggak ada. Semuanya itu sama kalau diniatkan untuk akhirat jadi akhirat. Cuman masalahnya urutan yang wajib pertama kali yang mana, itu penting. Ya, sehingga jangan sampai yang wajib paling utama dilalaikan sementara dia belajar ke yang tidak fardu ain. Kemudian membahas kembali kepada orang yang kebanyakan hutang tadi. Orang yang dia ini hutangnya lebih banyak daripada hartanya, dia sah di dalam jual beli, tapi ya itu harus dengan utang juga. Dia boleh jual beli, boleh dia menyewa, tapi bayarnya ngutang. Karena semua uang dia, semua harta dia yang bergerak atau enggak bergerak itu sudah milik para pemberi hutang. Ya, enggak bisa lagi dia gunakan. Adapun orang yang sakit, kemarin telah kita bahas, orang sakit yang mana sakitnya ini biasanya mendekati kematian, sakit-sakit yang menjadi penyebab wafat, maka hukumnya orang yang seperti ini dianggap orang yang hampir wafat. Sehingga orang yang hampir wafat itu tidak bisa hibah. Hibah itu sah kalau dia dalam keadaan sehat. Tapi kalau sudah dalam keadaan mau wafat, maka dibolehkan namanya wasiat. Ya. Nah, wasiat sama hibah beda. Kalau hibah itu diberikan langsung. Kalau wasiat itu diberikan nanti setelah wafat. Biasanya ditulis dulu. Wasiat ditulis. Nah, wasiat sama hibah ada perbedaan. Di antaranya hibah itu boleh seluruh harta. Boleh seluruh harta. Ya, sehingga yang orang yang punya harta tadi itu tahu-tahu kosong aja. Tidak apa, sah. Asal di waktu dia bukan sakit. Di waktu dia sakit maka nggak boleh hibah seperti itu. Kenapa? Karena merugikan ahli waris. Dia hanya boleh wasiat. Wasiatnya pun sampai maksimal 1/3 harta dia seluruhnya. Dan kemarin telah kita bahas
wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Dalam hadis Nabi bersabda, la wasiyata liwaris, tidak sah wasiat kepada ahli waris, karena ahli waris sudah dapat warisan. Adapun untuk siapa wasiat ini? Untuk orang lain. Termasuk orang lain adalah anak angkat. Anak angkat ini boleh diberi wasiat. Atau anak tiri, ya, menikah dengan janda, punya anak. Ini anak-anaknya istri tadi itu gak dapat warisan, ya. Anaknya istri atau anak tiri itu gak dapat warisan. Nah, sehingga biar dia dapat, boleh bagi orang tersebut menyiapkan wasiat untuk anak-anak tirinya tadi, karena dalam konteks waris dia gak dapat warisan. Kenapa? Karena dia bukan dari sulbinya. Dia dapat warisan kalau ibunya meninggal. Ibunya meninggal dapat. Tapi kalau suami ibunya, bukan suaminya, suami ibunya, bukan ayahnya dia, atau ayah tirinya, nggak dapat dia. Ya, karena yang dapat itu hanya yang dari sulbinya. Bahkan maaf, yang hasil dari zina, anak hasil dari zina itu nggak dapat warisan juga. Karena itulah hati-hati. Kalau tahu, seumpama orang ngerti ini anak pertama dia ini sebelum nikah sudah hamil duluan sang istri, calon istri ya, bukan istri, sudah hamil duluan, jangan disematkan bin dengan dia, hukumnya haram. Karena Nabi SAW pernah bersabda, mal'un man intasaba ila ghairi abi, terlaknat orang yang bernasab kepada selain abahnya, termasuk orang tua asuh, ya, orang tua asuh, ayah angkat, atau anak hasil zina, nggak tahu apa-apa dia, dinisbatkan kepada sang pezina tadi. Sudah nikah, tapi hasil zina, tidak boleh dinisbatkan. Kenapa? Karena kerusakannya nanti kemana-mana. Di antaranya apa? Di antaranya dia akan mengambil hak waris dari ahli waris yang sah. Padahal dia nggak boleh dapat waris, tapi gara-gara mulai kecil dulu sudah disematkan bin fulan, binti fulan, akhirnya dapat. Nah, ini merugikan ahli waris yang lain, termasuk ngambil hak orang, dosa lagi. Saya nggak tahu, Ustaz. Ya, yang ngerti ya yang nyematkan ini. Yang menyematkan pertama itu yang nanggung dosanya. Dan itu berat, hati-hati. Jangan meremehkan dosa. Tidak apa, Ustaz, daripada malu saya aja nanggung dosa. Berat, Pak. Berat, ya. Sehingga dalam hal ini jangan meremehkan daripada siksa Allah, ya. Nah, kemudian untuk orang yang sakit tadi, boleh dia bertransaksi waktu sakit tadi itu, bertransaksi membeli sesuatu, tapi jatahnya maksimal 1/3 harta, sama kayak wasiat. Ya, sama kayak wasiat. Dia beli ini, mau ngasih orang, mau nyumbang, itu jatahnya sampai 1/3 harta. Kenapa? Karena dia sedang sakit parah yang dikhawatirkan wafat. Boleh kalau lebih dari 1/3 dengan izin ahli waris. Kalau ahli waris nggak ngizinkan nggak bisa, ya. Nah, kapan ahli waris ini diterima izinnya? Dianggap izin ahli waris itu sepeninggal orang sakit tadi. Kalau masih hidup, ya, itu bisa terpaksa izinnya, mau nggak mau ngizinkan. Oh, yang minta abah sendiri. Nah, jadi izinnya itu nanti kalau sudah abahnya ini wafat, baru sampean mengizinkan enggak ini lebih dari 1/3. Karena waktu itu dia nggak enak.
Kalau waktu yang abahnya waktu masih hidup nggak enak, dia bilang nggak mau, pasti iya, sehingga nggak dianggap izin ketika sakit. Yang sakit itu masih hidup nggak dianggap, harus dilihat setelah wafat kayak apa ya. Nah, kemudian selesai masalah di dalam masalah hajar safih ya. Kemudian yang terakhir tasawuful abd, seorang budak. Budak ini zaman sekarang nggak ada, zaman dulu banyak ya, zaman dulu banyak. Jadi budak itu lebih mirip barang daripada orang, lebih mirip barang karena dia dijual belikan ya. Dia dijual belikan. Nah, sehingga dalam fikih itu ada hukum perbudakan, itu ada. Karena memang di masa-masa Nabi itu masih banyak ya. Kalau zaman sekarang nggak ada. Apakah terjadi lagi perbudakan, Ustadz? Iya, di dekat-dekat akhir zaman ya, itu disebutkan bahwasanya nanti Imam Mahdi Al-Muntadhar itu turun, sehingga beliau itu memimpin peperangan dan pasti menang. Nah, orang-orang kafir, negara-negara kafir yang diserang, yang kalah, maka otomatis anak-anak dan perempuan jadi budak. Dari sinilah hukum perbudakan yang di fikih kembali dipakai lagi ya. Nah, seorang budak itu dia tidak sah jual belinya kecuali dengan izin majikan. Kenapa? Karena dia sendiri gak punya hak milik. Toh dia itu dimilikin majikannya, dia sendiri milik majikan. Maka bagaimana dia bisa membeli sesuatu dia gak punya? Dia gak punya ya. Nah, sehingga dalam hal ini seorang budak kalau dia itu jual beli itu sah kalau di dalam tanggungannya hutang yang nanti dia bayar ketika dia bebas, sah. Biasanya seperti ini budak mukatab ya, budak yang dijanjikan oleh majikan merdeka dengan syarat dia bayar sekian nanti bebas, sehingga dia membeli dirinya sendiri. Itu hukumnya sah jual belinya, tapi harus ngutang karena dia sendiri nggak punya hak milik. Nah, kemudian sekarang masuk ke bab lain, itu as-sulh. Sulh itu artinya perdamaian ya. Allah berfirman was-sulhu khair, dan sulh, perdamaian itu sangat baik. Artinya di sini sulh itu terjadi biasanya ketika seseorang punya hutang, ditagih nggak mau ngaku, akhirnya terjadi perdebatan nyampe ke hakim. Setelah sang pemberi hutang ini nyebutkan bukti-bukti, barulah sang penghutang ini ngaku, oh iya, saya memang ada utang, tapi saya minta sulh, saya minta damai. Nah, memberi damai orang yang nggak bisa bayar utang hukumnya wajib. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu kesulitan bayar ketika sudah jatuh tempo, fanadhiratun ila maisarah, wajib dia menunggu, ngasih tenggat waktu sampai dia bisa bayar. Itu wajib. Artinya jangan dipaksa untuk membayar kalau memang dia nggak punya. Ini akhlaknya orang yang penagih hutang. Akhlaknya orang yang berhutang ya, tidak boleh dia ini nunda-nunda bayar hutang kalau sudah bisa bayar.
dan sudah jatuh tempo, nggak boleh nunda-nunda. Kalau nunda-nunda ada ancaman. Nabi SAW bersabda dalam hadis, matlul ghani zulmun, matlul ghani zulmun. Menunda-nundanya orang yang mampu bayar utang itu suatu kedzaliman. Ya, nunda-nundanya orang yang mau bayar hutang, mampu bayar hutang tapi ditunda-tunda, nanti itu suatu kedzaliman. Artinya kalau itu sudah jatuh tempo dia nggak bayar, lalu dia ada untuk membayar per hari dosa sampai dia bayar. Ya, sampai dia bayar itu per hari dosa. Dan maksiat daripada nggak bayar hutang ini berat, ya. Bahkan disebutkan orang yang dia mendapat derajat syahadah, syahid, kalau dia meninggal masih ada utang yang belum dibayar, maka dia tercegah daripada derajat syahid tadi, nggak dapat. Dia nggak dapat derajat syahid tadi. Sehingga disarankan orang yang berhutang itu harus nyatet, tulis hutang dia ke siapa, berapa, dan letakkan di bawah bantal. Maksudnya apa? Khawatir nggak ada umur, ya keluarga itu tahu, oh ayah saya, suami saya punya utang sekian ke fulan, sehingga mereka akan usaha untuk membayar utang Anda itu. Ya minimal istri ngerti atau anak yang sudah dewasa ngerti. Karena kadang-kadang setelah mayit itu wafat, biasanya keluarga mengumumkan bagi siapapun yang ada urusan utang piutang dengan mayit, harap hubungi keluarga. Ya datang nih yang memberi hutang. Kemarin almarhum beberapa bulan yang lalu utang saya sekian. Yang keluarga tanya, berapa? Mana buktinya? Buktinya nggak ada, mau dia utangnya pakai lisan, nggak ada tulisannya. Dia betul-betul ya saya utangin. Akhirnya yang keluarga bilang, oh nggak bisa, buktinya dulu ada. Nah, ini yang repot. Ini yang repot. Yang keluarga nggak mau bayar karena kehati-hatian. Ini zaman sekarang banyak orang ngaku ngutangin, sehingga khawatir ditipu, keluarga pakai waspada. Yang nagih ini memang dia punya utang saya tapi nggak ada tulisannya. Yang kasihan mayit, kenapa? Salah dia nggak nulis. Yang utang nulis, ya ditulis berapa ke siapa, karena umur nggak ada yang tahu, umur nggak ada yang tahu, ya. Sehingga kalau sumpama utang itu belum terbayar, berat bagi mayit tadi itu. Yang keluarga nggak mau bayar karena bukti nggak ada, ya. Sementara yang menghutangi nggak mau memaafkan, nggak mau mengikhlaskan, tetap ditagih. Tapi buktinya juga nggak ada kalau dia berhutang. Nah ini penting. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, disunnahkan, ya, di sini diharuskan orang yang dia itu nggak mampu bayar, ya, untuk yang menghutang kita itu ngasih soluh. Soluh ini ada dua. Soluh itu ada dua. Ada kalanya membebaskan atau mengurangin, ya sudah, sampean utang saya 2 juta, bayar 1 juta aja sudah. Yang penting bayar. Karena nggak mampu, berkali-kali suruh bayar memang nggak bisa. Menurut dohirnya, ya, secara fikih dia nggak mampu bilangnya. Tapi kalau dia mampu, urusan dosa dia sudah, itu dosa dia. Nah, atau minta ganti, ya sudah ganti barang aja. Sampean punya apa? Dia utang duit, nah, jangan ganti barang aja, motorkah, apakah? Yang seharga atau bisa lebih dikit, kurang daripada utangnya. Nah, yang seperti ini namanya suluh, ya.
dan ini sangat dianjurkan, ya. Kemudian disebutkan bagi orang yang dia ini berhutang, kata Nabi SAW dalam hadis pernah bersabda, la tuhifu anfusakum ba'da amliha. Jangan buat diri kalian itu dalam keadaan khawatir setelah diri kalian merasa aman. Apa maksudnya ya Rasulullah, kata sahabat? Aden, ngutang. Orang ketika kalau nggak ada utang santai Pak, aman, nggak dikejar-kejar, nggak ada pikiran. Ya. Jangan bikin diri Anda khawatir dengan cara apa? Ngutang. Artinya kalau memang nggak ada kebutuhan secara penting, nggak usah ngutang. Kadang-kadang kita ini ganti TV aja ngutang. Jangan. Kalau memang nggak penting, nggak usah ngutang. Ini utang yang nggak ada riba, ya, yang nggak ada ribanya. Apalagi yang ada ribanya. Ini namanya nyari neraka. Nyari neraka. Yo, sudah jangan, nggak usah. Caranya Pak, qanaah. Wis cukup dengan apa yang ada. Ya. Kadang-kadang yang menjadikan orang itu tidak terlalu hajat utang itu karena melihat tetangganya sudah ganti ini ganti ini, pengen, kemampuan gak ada, ngutang dia. Ya, apalagi pinjol itu bahaya. Ya. Itu sudah dosa, itu pinjol ini termasuk, karena nggak ada yang nggak riba, rata-rata riba, rata-rata, sehingga hati-hati. Ya, riba ini termasuk dosa besar. Ya, kalau sudah pendosa besar itu kaitannya erat dengan tidak sahnya dia jadi wali nikah, nggak sahnya jadi saksi nikah. Selama dia dosa besar, nggak sah jadi wali nikah, harus tobat dulu. Nggak sah jadi saksi nikah, harus tobat dulu. Ini kalau pendosa besar. Nah, tobatnya kayak apa? Selesaikan sampai beres. Bahkan kalau itu perlu penalti, tidak apa-apa penalti. Kalau perlu di penalti, tidak apa-apa. Yang penting Anda terbebas dari dosa itu. Insyaallah kita bahas bab selanjutnya untuk yang akan datang insyaallah. Fadilah habibina syafi'ina نغفر الذنوب واستغفر الذنوب وتوحيد القلوب الأحوال والأقوال والأفعال بجاه مولانا بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل ألقياء لما نهض بالخير وفكون شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون. وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.